Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Ambarwati dari Sekolah Tinggi Pariwisata AMTA Yogyakarta. Saya dari kelas Pengelolaan Perhotelan C dengan NIM 318101263. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah seminar, yaitu Ibu Saryani yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil dari proposal penelitian yang telah saya teliti. Selanjutnya, kita akan memasuki judul. Adapun judul yang saya buat yaitu pengaruh strategi promosi marketing melalui pemanfaatan media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan hotel. Kemudian ada latar belakang. Pada saat ini, semakin berkembang pesatnya persaingan bisnis yang memanfaatkan teknologi sebagai pemanfaatan pemasaran bisnis, dengan salah satunya adalah media sosial Instagram, di mana Instagram saat ini merupakan media sosial yang paling banyak digunakan keempat yang ada di Indonesia, setelah YouTube, Facebook, dan juga WhatsApp. Dengan menggunakan Instagram sebagai media promosi, akan meminimalisir penggunaan biaya, waktu, dan juga tenaga. Adapun menurut Griffin dan Ebert, promosi merupakan bagian dari marketing mix, yaitu periklanan, promosi penjualan, pemasaran langsung, dan publisitas dan humas yang harus dijalankan untuk meningkatkan penjualan dalam suatu perusahaan. Adapun tujuan promosi itu sendiri adalah untuk menyampaikan informasi, mempromosikan produk, membujuk konsumen untuk menyukai produk, meningkatkan dan mengendalikan volume penjualan, serta dapat mempengaruhi keputusan belanja konsumen. Jika strategi promosi ini dilakukan dengan baik, maka akan berdampak baik pula untuk keberlangsungan usaha karena potensi yang ada cukup banyak, sehingga mampu menambah kemandirian ekonomi pelaku usaha yang berusaha untuk mengenalkan produknya, melakukan kegiatan penjualan melalui pemanfaatan media sosial Instagram. Kemudian ada fokus masalah. Di sini ada 2 fokus masalah. Pertama, bagaimana pengaruh marketing promosi melalui media sosial Instagram dapat meningkatkan penjualan di hotel. Lalu, seberapa efektifkah Instagram sebagai wadah yang tepat dalam mempromosikan atau memperkenalkan produk kepada konsumen. Selanjutnya ada manfaat penelitian. Untuk manfaat penelitian di sini saya paparkan ada 3, yaitu pertama bagi penulis yaitu menambah wawasan serta pengalaman dalam bidang marketing. Kemudian untuk akademik, mendapatkan umpan balik yang berguna untuk mengembangkan dan meningkatkan materi perkuliahan maupun kurikulum dalam rangka usaha pengembangan ilmu yang dibina pada sekolah tinggi. Sehingga proses pendidikan dan pengajaran yang dilaksanakan dapat lebih disesuaikan pada dunia usaha yang sebenarnya. Kemudian bagi hotel atau perusahaan, yaitu untuk mengetahui sejauh mana perkembangan media sosial dalam marketing promosi serta mengetahui minat atau kesukaan konsumen dalam memilih suatu akomodasi khususnya penginapan, mulai dari itu fasilitas kamar, view kamar, dan kamar itu sendiri atau event-event yang diselenggarakan oleh hotel. Kemudian kita memasuki landasan teori. Di sini ada 11 paparan landasan teori yang saya berikan pada proposal saya. Yang pertama ada hotel atau pengertian hotel. Kemudian ada produk-produk hotel, jenis-jenis hotel, strategi pemasaran, marketing, media sosial, jenis-jenis media sosial, strategi marketing, promosi media sosial, dan karakteristik media sosial. Kemudian di sini ada kerangka pemikiran. Yang pertama dilakukan strategi promosi untuk meningkatkan penjualan kamar. Kemudian strategi promosi dilakukan melalui media sosial Instagram. Setelah strategi promosi dilakukan, maka dilakukan penjualan. Salah satunya adalah kamar. Sehingga penjualan akan meningkat karena dengan adanya promosi dari media sosial. Maka dari itu, saya sebagai peneliti merasa mudah untuk melakukan kesimpulan dalam mengerjakan proposal penelitian menggunakan metode kualitatif. Kemudian ada penelitian terdahulu. Di sini saya paparkan 3. Yang pertama ada Fuji Fajrianti pada 2018.
dengan judul Proposal Analisis Penerapan Promosi Sosial Event melalui sosial media Instagram Hotel Mercure Bandung City Center Kota Bandung tahun 2018. Lalu ada Maria Ulfa juga 2018 dengan judul Efektivitas Instagram dalam mempromosikan penjualan kamar Batika Hotel Pekanbaru. Kemudian ada Yulianti pada 2015 dengan judul Proposal, yaitu Analisis Strategi Promosi melalui pemanfaatan media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan produk online shop. Kemudian kita masuk pada metode penelitian. Yang pertama ada tempat dan waktu. Untuk tempatnya sendiri akan diselenggarakan di Kota Yogyakarta. Kemudian untuk waktu penelitian dilakukan berdasarkan lamanya proses saat melakukan penelitian, observasi, pengumpulan data dan sampel sampai dengan proses penulisan berakhir. Kemudian ada jenis dan strategi penelitian. Untuk jenisnya sendiri menggunakan metode penelitian naturalistik, karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah atau bisa juga disebut sebagai metode etnografi. Untuk strateginya sendiri menggunakan deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini digunakan untuk mengembangkan teori yang dibangun melalui data yang diperoleh di lapangan. Metode kualitatif peneliti pada tahap awalnya melakukan penjelajahan, selanjutnya melakukan pengumpulan data yang mendalam mulai dari observasi sampai dengan penyusunan laporan. Kemudian ada subjek dan objek penelitian. Untuk subjek sendiri, penelitian ini adalah konsumen yang berada di Yogyakarta itu sendiri, di mana konsumen sebagai penentu peningkatan penjualan suatu produk barang ataupun jasa. Kemudian ada objek. Objek sendiri merupakan aspek yang berpengaruh dalam kegiatan promosi. Sebagai contoh penelitian ini ialah strategi promosi marketing melalui pemanfaatan media sosial Instagram dalam meningkatkan penjualan hotel. Lalu ada sumber data. Kemudian poin yang selanjutnya yaitu ada teknik dan instrumen pengumpulan data. Untuk teknik dan instrumen sendiri kita menggunakan 3 tahap. Pertama ada observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Lalu ada keabsahan data. Kita menggunakan triangulasi, merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan data atau sebagai pembanding terhadap data itu sendiri. Lalu ada teknik analisa data. Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis interaktif yang terdiri dari 4 komponen. Pertama yaitu ada pengumpulan data, ada reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Lalu ada prosedur penelitian. Di sini ada 3 tahap. Yang pertama ada tahap pralapangan, kemudian ada tahap pekerjaan lapangan, dan tahap analisis data. Untuk jadwal penelitiannya sendiri, di sini kita menggunakan 3 tahap. Pertama ada tahap persiapan penelitian, lalu ada tahap pelaksanaan, dan tahap penyusunan laporan. Untuk tahap persiapan sendiri, pada poin penyusunan dan pengajuan judul kita lakukan pada bulan Juni. Lalu ada pengajuan proposal kita lakukan pada bulan Juni dan juga Juli. Lalu ada perizinan penelitian pada bulan Juli. Lalu ada tahap pelaksanaan untuk pengumpulan data sendiri pada bulan Juli sampai dengan Oktober. Kemudian analisa datanya pada bulan Oktober dan juga November. Lalu tahap penyusunan laporan pada bulan November sampai dengan bulan Januari. Sekian pemaparan atau presentasi yang bisa saya sampaikan mengenai proposal penelitian yang telah saya buat. Untuk lebih dan kurangnya dalam penyampaian kata dan juga penyampaian materi, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.